Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa. Kembali lagi bersama saya Hibatul Wafiroh dalam Pekan Ilmiah Program OSIS MAN 3 Kebumen. Baik, kali ini kita telah menghadirkan salah seorang narasumber, yaitu Ibu Hajah Siti Badriah. Selamat sore Ibu. Selamat sore Mbak Hibatul. Baik, sebelum kita melanjutkan ke materi, akan saya bacakan terlebih dahulu biodata narasumber kita pada sore hari ini. Nama, Siti Badriah, SPD. Alamat, RT 2, RW 2, Desa Telogorejo, Kecamatan Bonorowo, Kabupaten Kebumen. Jabatan Dinas, Guru Bahasa Inggris. Tugas tambahan sebagai Wakamat Bidang Kesiswaan. Pendidikan formal, SD Negeri 1 Menganti, Kecamatan Serwang, Kabupaten Kebumen. SMP Negeri 1 Kebumen, Semaya Negeri Karanganyar, Kabupaten Kebumen, S1 Pendidikan Bahasa Inggris, IKIP Muhammadiyah Purworejo. Pendidikan non-formal, Pondok Pesantren Darussalam, Pelausan Purworejo. Moto, orang Islam sejati adalah apabila orang Islam yang lain merasa aman dari ucapan dan tangannya. Baik, demikian tadi biodata narasumber kita pada kesempatan hari ini. Baik Ibu, selamat sore Ibu. Selamat sore Mbak Hibatul. Baik, senang sekali pada kesempatan hari ini Pekan Ilmiah mampu menghadirkan sosok Ibu Badriah sebagai Kepala Madrasah Urusan Kesiswaan sekaligus guru mata pelajaran Bahasa Inggris. Baik Bu, kita langsung masuk materi ya Bu. Siap Mbak Hibatul. Kita mulai dari pembahasan tugas Ibu sebagai Wakil Kepala Madrasah Bidang Kesiswaan. Nah, berdasarkan biodata yang kami dapat, Ibu merupakan satu-satunya perempuan yang menjabat sebagai Wakil Kepala Madrasah di MAN 3 Kebumen. Benar begitu Bu? Benar, 100. Nah, bagaimana sih Bu cara yang Ibu lakukan untuk mengelola siswa-siswa yang begitu banyak di Madrasah MAN 3 Kebumen? Silahkan Ibu. Oke Mbak Hibatul. Sedikit informasi ada yang kurang. Ini tadi Mbak Hibatul ada statement atau ada informasi bahwa saya adalah satu-satunya perempuan di Wakil Kepala Madrasah di MAN 3 Kebumen ini. Saya katakan tadi benar nilainya 100, tapi ada yang kurang. Apa? Apa itu Bu? Apa mau tahu? Mau tahu banget Bu. Ya, ada yang kurang. Jadi di samping satu-satunya perempuan, saya itu juga di Wakil Kepala Madrasah atau di Wakamat, itu the oldest, but the most beautiful. Apa itu the oldest? Tua. Ya, paling tua. Ini Mbak Hibatul nggak tega nih mau ngomong paling tua, padahal tahu ini informasinya, nggak disampaikan. Tetapi ada batnya, ada saya katakan the oldest, but the most beautiful. Ini pun mau ngomong juga nggak tegel karena bukan fakta ini. Ya, the most beautiful itu paling cantik. Iya benar, kalau Mbak Hibatul masuk ruang baka maka nampak tercantik ya. Karena saya ini perempuan satu-satunya. Tapi cantik ya, Bu, aslinya cantik. ini intermezzo saja. Ya, terima kasih. Alhamdulillah, saya sangat bahagia, bersyukur sekali bisa ketemu di acara yang luar biasa. Mudah-mudahan menjadi acara yang penuh manfaat dan penuh barokah. Amin. Ini acaranya OSIS MAN 3 Kebumen periode 2020-2021 yang merupakan acara yang belum pernah ada di MAN 3 Kebumen. Ini mudah-mudahan OSIS MAN 3 Kebumen ke depan semakin maju dan maju. Amin. Amin. Ya. Amin. Ya, tadi dikatakan bagaimana ini Ibu sebagai perempuan menjadi kesiswaan, menjadi Wakamat Bidang Kesiswaan, ini bagaimana cara mengelola siswa-siswi MAN 3 Kebumen yang jumlahnya banyak seperti itu ya. Yeah. Oke, sebelumnya saya sampaikan kalau yang satu-satunya perempuan itu sebenarnya di periode sebelumnya itu sudah ada. Ini kan namanya jabatan Wakil Kepala Madrasah itu jabatannya itu atau dijabat secara periodik dan bergantian. Jadi kebetulan tahun ini Ibu besok kesiswaan,
beda lagi seperti itu. Iya. Nah, sebelum saya itu ada ibu-ibu yang menjadi wakil kepala madrasah. Contohnya itu ada Ibu Dr. Anda Hajah Hani Mulhimah, itu pernah menjabat wakil kepala madrasah bidang humas. Ada lagi sebelumnya Ibu Dr. Anda Sri Mulyani, ini beliau pernah menjabat sebagai wakil kepala madrasah bidang sarana prasarana dan bidang humas. Sehingga untuk tahun ini betul saya satu-satunya perempuan, alhamdulillah, dan alhamdulillah tertua. Ya, ini tentunya tantangan buat saya pribadi. Pertama kali ditugasi menjadi wakil kepala madrasah bidang kesiswaan, itu saya harus berpikir keras bagaimana saya harus bisa menempatkan diri, bisa menjalankan tugas dengan maksimal. Saya berusaha keras seperti itu. Nah, ada satu pemikiran bagi saya, ini kan mayoritas siswa Mantika Kebumen atau peserta didik Mantika Kebumen itu adalah perempuan. Sehingga kalau kesiswanya perempuan itu matching seperti itu. Berikutnya, kesiswaan itu adalah ibunya anak-anak di Mantika Kebumen seperti itu. Nah, saya seorang perempuan, saya seorang ibu, maka saya mempraktekkan menjadi kesiswaan itu bagaimana saya menjadi seorang ibu. Itu teorinya seorang ibu, saya praktekkan sebagai kesiswaan di Mantika Kebumen seperti itu. Iya. Nah, ini tentunya karena di kesiswaan itu kan terlibat berbagai kegiatan kesiswaan ya. Ada suka dukanya. Ini curhat sedikit. Curhat ya. Iya, ketika KBM normal, ini belum ada pandemi seperti ini, saya merasakan sekali ketika ada acara di mana saya itu harus menginap. Ini kalau pulang sore saya masih oke, tidak masalah, dalam arti alhamdulillah anak-anak saya paham di rumah, suami juga memahami, dan alhamdulillah ketika saya sampai rumah pun masih bisa beraktivitas dengan anak-anak seperti itu. Sehingga insya Allah pulang sore tidak ada masalah. Yang agak masalah ini dalam tanda kutip ketika harus menginap. Ya, ini contohnya ketika acara perkemahan saya itu harus menginap. Ketika ada acara wisata religi ini harus beberapa malam berada di perjalanan. Itu saya harus bekerja keras. Kenapa? Karena saya masih punya anak kecil. Kalau sekarang kelas 4 MI, paling ragil, paling cowok, paling manja. Nah, kalau ditinggal maminya, nah ini harus berjuang keras ini. Saya harus bagaimana meyakinkan dia bahwa saya itu akan segera pulang, seperti itu. Ya. Nah, sekarang posisinya di masa pandemi itu hilang seperti itu. Tidak ada acara perkemahan, wisata religi juga di cancel. Maksudnya bukannya tidak ada, tapi di cancel sementara waktu sampai keadaan normal. Kita berdoa mudah-mudahan Indonesia segera normal dan pelajar Indonesia bisa segera tatap muka seperti itu. Kita sangat merindukan kegiatan yang terpaksa di cancel dengan adanya pandemi ini. Tapi saya pesan tetap harus bersabar dengan keadaan seperti ini. Insya Allah pemerintah memberikan kebijakan yang terbaik untuk masyarakat Indonesia seperti itu. Nah, bagaimana cara mengolahnya tadi ya? Ketika KBM normal tatap muka itu kedisiplinan pasti terasa oleh anak-anak. Dalam arti anak-anak itu harus hadir di Mantika Kebumen paling lambat pukul 07.00. Itu adalah pembelajaran yang luar biasa, pembelajaran disiplin. Yang sekarang anak-anak mungkin merindukan hal itu, merindukan bagaimana saya harus mengejar waktu sehingga saya jangan sampai terlambat, jangan sampai pintu gerbang ditutup seperti itu antara lain. Itu yang agak hilang di masa pandemi ini. Sangat rindu, Bu. Iya. Berikutnya lagi, ini namanya anak-anak ya. Kita kan wajib sholat
berjamaah duhur di Mantika Kebumen ya. Anak-anak ya namanya anak-anak, saya paham sekali. Ya kita harus mendisiplinkan mereka ketika ada anak-anak yang kadang-kadang kurang disiplin, ya hanya satu dua, mereka berusaha untuk mengumpet dalam arti tidak mengikuti sholat jamaah. Ini pun pembelajaran disiplin yang luar biasa. Ya ini memang kita rindukan hal-hal seperti itu, dan insya Allah anak-anak pun di rumah merasakan hal yang sama. Tapi bagaimanapun juga ini kedisiplinan ini memang sedikit turun. Contohnya ini Mbah Hibatul sendiri lah, saya tanya ketika pembelajaran kan mulai 07.30 di masa pandemi ini ya. Ini sudah mandi belum? Kadang-kadang belum ya. Ini sama, saya punya anak di rumah pun sama. Bahkan ketika ada session harus Zoom meet atau harus video call dengan Pak gurunya, barangkali anak-anak baru cuci muka dulu. Yang penting pokoknya cuci muka pakai seragam lengkap atau pakai baju yang lengkap seperti itu. Nah ini pun kedisiplinan latihan disiplin pun agak hilang seperti itu. Ya ini kita maklum karena ini hal yang tidak bisa dihindari seperti itu. Yang jelas kedisiplinan memang latihan kedisiplinan, bukan latihan kedisiplinan untuk pelajar-pelajar barangkali agak hilang seperti itu. Tapi mudah-mudahan anak-anak tetap punya motivasi yang besar agar biasa disiplin dalam hal apapun seperti itu. Terus terkait lainnya dengan kesiswaan ya, ini yang agak hilang. Ini juga kegiatan pengembangan bakat dan minat anak melalui kegiatan ekstra kurikuler dan kegiatan lomba-lomba. Ini kita kehilangan banyak karena sementara ekstra kurikuler masih off, belum bisa tatap muka, sehingga ya jalan tapi posisinya secara daring, sehingga ya kurang maksimal seperti itu. Ini yang pengembangan bakat dan minat ini yang agak berkurang. Nah, untuk fokus di pandemi ini, kita fokus bagaimana anak-anak biar tetap eksis mengikuti KBM. Dengan mungkin untuk sekarang itu sudah berjalan sekian tahun, mungkin anak-anak itu sudah jenuh seperti itu ya. Nah ini kita di kesiswaan bekerja sama dengan wali kelas dan BK berusaha semaksimal mungkin untuk mensupport anak-anak tetap mengikuti pembelajaran jarak jauh dengan maksimal. Saya pun merasakan sebagai guru bahasa Inggris ketika masuk kelas tidak 100% anak-anak itu hadir. Kadang-kadang menyatakan hadir, saya hadir ibu, tetapi ketika pembelajaran jalan itu mereka off. Nah ini kemana ini? Ya inilah fokus kita di kesiswaan ya, bagaimana caranya anak-anak biar maksimal dalam mengikuti PJJ. Nah pengelolaannya tentu saja tidak lepas dari wali kelas yang paling dekat dengan anak-anak dan dengan BK. Nah ketika kebetulan menemui ada anak-anak yang tidak aktif dalam PJJ, maka kita akan melakukan home visit, apa sebabnya, dan kita amati anak-anak yang tidak aktif di PJJ itu banyak sekali pengaruhnya, banyak sekali alasannya. Memang betul sekali ada anak yang benar-benar memang sudah jenuh sehingga mereka malas. Ada juga yang memang benar-benar kebetulan kuotanya habis, ya ada, kita pun maklumi. Tapi kalau yang tidak punya HP insya Allah tidak ada. Sekarang sudah punya HP semua untuk anak-anak Mantika Kebumen seperti itu. Baik Ibu. Lalu bicara mengenai siswa. Nah, untuk prestasi-prestasi di Mantika Kebumen ini Bu, apa aja sih Bu yang pernah diraih oleh para siswa di Mantika Kebumen? Silakan Bu. Iya, terima kasih. Untuk prestasi di Mantika Kebumen, kita itu membagi menjadi dua bagian. Satu prestasi akademik dan yang kedua adalah non akademik. Kalau akademik itu yang biasa rutin kita ikuti itu adalah KSM atau Olimpiade. Yang namanya non akademik itu dari bidang seni, olahraga dan lainnya. Nah, alhamdulillah
anak-anak Man 3 Kebumen itu selalu eksis mendapatkan kejuaraan di bidang-bidang akademik maupun non akademik. Saya sampaikan yang terkini saja ya, Bayi Batul. Ya, saya lihat di daftar prestasi ini banyak sekali. Hanya yang saya sampaikan contohnya saja. Ini yang akademik yang pernah diraih itu juara 2 fisika terintegrasi kompetisi sains madrasah tahun 2019. Ini diraih oleh anak 11 Mia 1 saat itu atas nama Naila Sangadati. Ini juga kelas IPS itu ada atas nama Retnowati. Ini mendapatkan kejuaraan Harapan 2 Geografi kompetisi sains madrasah tahun 2019 juga. Nah, ini yang terkini untuk non akademik itu juara 3 cabang tenis meja putri di acara Pormandu tahun 2020 yang diraih oleh Ananda Siti Nur Afifah. Berikutnya ada juara 1 LCT lomba cepat tepat PMR Wira. Ini luar biasa, juara 1 yang diraih oleh tim PMR Wira Man 3 Kebumen pada bulan Februari tahun 2020. Selanjutnya kembali mendapatkan juara 3 Olimpiade PMR tingkat Madya dan Wira. Ini diraih oleh Ananda Imro'atul Mahmuda dan Rizky Tri Nurhaliza. Ini tingkatnya kabupaten. Yang berikutnya, ini yang terkini adalah juara 1 lomba pidato ekonomi syariah tingkat Kabupaten Kebumen, kembali dicapai oleh Ananda Imratul Mahmuda. Itu beberapa yang saya sampaikan ya Mbak Hibatul, masih banyak lagi ini yang terkini atau terupdate seperti itu. Ya, insya Allah kita bangga dengan siswa-siswi Man 3 Kebumen. Insya Allah ke depan juga masih bisa mencapai kejuaraan. Kita doakan. Amin. Semoga prestasi Man 3 Kebumen semakin meningkat ya Bu. Amin. Amin. Nah, bicara mengenai siswa lagi, mengenai fenomena di luar sana nih Bu. Sekarang banyak sekali siswa yang tidak melanjutkan sekolah. Terdapat beberapa alasan. Nah, salah satunya karena faktor ekonomi Bu. Kendala biaya nih Bu. Nah, sedangkan untuk Man 3 Kebumen ini Bu, apakah ada solusinya Bu? Seperti apakah ada beasiswa begitu Bu? Ya, terima kasih. Terkait dengan beasiswa, ini memang salah satu program dari kesiswaan. Itu kita cetuskan program yang namanya Tasama. Apa itu Tasama? Kita tahu ya, oke. Tanya kurang tahu. Itu Tasama singkatan dari Tiket Akhirat Sayang Anak Madrasah. Ya, program ini bersama-sama dengan seluruh Bapak Ibu guru pegawai, kita itu ada program yang namanya memberikan zakat dan infak atau sotakoh dari Bapak Ibu guru pegawai semuanya di Man 3 Kebumen setiap bulan. Nah, kita kumpulkan, ada kepengurusannya. Nah, dari dana ini kita tasarufkan kepada anak-anak berupa beasiswa. Beasiswa yang di Man 3 Kebumen ada yang namanya 1 beasiswa prestasi akademik, yang kedua adalah non akademik. Yang beasiswa prestasi akademik itu apa saja? Ketika kalian menerima rapot Mbak Hibatul ini pun insya Allah sudah pernah ya. Ya. Alhamdulillah. Iya. Kita lihat peringkat paralel 1, 2, dan 3 masing-masing jurusan. Ada jurusan MIPA, IPS, dan keagamaan. Kita ambil 3 masing-masing grade atau masing-masing tingkat kelas gitu. Jadi kelas 10 nanti ada 9 anak, kelas 11, 12 juga masing-masing ada 9 anak yang akan mendapatkan beasiswa prestasi akademik seperti itu. Nah, berikutnya ya non akademik. Ini non akademik ketika anak-anak itu mendapatkan kejuaraan di bidang seni, olahraga dan lainnya yang dicetak di Man 3 Kebumen. Ketika anak-anak mereka sudah menjadi siswa Man 3 Kebumen bisa mencetak kejuaraan, kita akan sediakan beasiswa namanya beasiswa non akademik seperti itu. Ada lagi, ini untuk
mewadahi atau apa ya, untuk menampung anak-anak yang kebetulan belum punya prestasi, tetapi secara ekonomi anak-anak ini butuh bantuan. Tadi yang ditanyakan Mbak Hibatul, di luar sana ada yang sampai tidak melanjutkan sekolah karena terkait dengan ekonomi problem seperti itu ya. Iya, iya. Nah, ini kita sediakan namanya beasiswa peduli pendidikan seperti itu. Jadi beasiswa peduli pendidikan ini untuk anak-anak yang kebetulan belum berprestasi tetapi membutuhkan bantuan secara ekonomi seperti itu. Nah, ini program baru yang di tahun 2021-2022 itu ada lagi tambahan untuk beasiswa prestasi akademik itu bagi mereka kelas 10 sekarang. Ini bisa untuk informasi untuk anak-anak kelas 10 yang pernah mendapatkan peringkat kelas di SMP atau MTS, nanti akan mendapatkan beasiswa prestasi akademik di Mantika Kebumen. Ini masih proses, dengan catatan mereka di Mantika Kebumen nanti harus semakin berprestasi. Bukan berarti di SMP MTS pernah mendapatkan peringkat kelas atau peringkat paralel seperti itu ya. Nanti diusahakan di sini semakin meningkat seperti itu. Jadi beasiswanya itu untuk mensupport mereka untuk semakin berprestasi di Mantika Kebumen seperti itu. Nah, untuk beasiswanya ini dalam bentuk apa saja sih, Bu? Oh iya, tentu saja namanya beasiswa itu tidak dalam uang tunai ya. Iya. Jadi beasiswa itu akan kita salurkan atau kita distribusikan langsung untuk apa namanya ya, melengkapi administrasi keuangan anak-anak. Nah, kalau misalnya kebetulan anak-anak kelas 12, ini kalau kelas 10 dan kelas 11 belum. Kalau di kelas 12 berprestasi terus sampai apa namanya, beasiswanya itu uangnya lebih, maka nanti akan dikembalikan dalam bentuk uang tunai. Ketika nanti Mbak Hibatul sudah lulus, nanti bisa ada kelebihan, maka akan dikembalikan dalam bentuk uang tunai. Ini pun kemarin saya ngintip di ini semester genap tahun pelajaran 2021, Mbak Hibatul ini termasuk peringkat paralel ini ya. Alhamdulillah, ini kemarin saya baru ngintip, kita memang sedang proses untuk pembuatan SK beasiswanya. Insya Allah nanti Mbak Hibatul ini semakin berprestasi. Amin, insya Allah. Ya, seperti itu. Mudah, dan insya Allah tambah lagi. Kemarin ini kelas 10 sekarang itu ada beberapa anak yang orang tuanya menyampaikan bahwa secara keuangan itu mengalami kesulitan. Nah, ini alhamdulillah dari program Tasama nanti akan kita tingkatkan sehingga mudah-mudahan anak-anak ini, kita catat ada 6 orang, mudah-mudahan bisa gratis pendidikan selama 3 tahun full seperti itu. Insya Allah memang kita betul-betul sayang dengan anak madrasah seperti itu. Baik, terima kasih, Bu. Jadi sebenarnya banyak sekali ya, Bu, beasiswa di Mantika Kebumen ini. Insya Allah. Nah, lalu apa sih, Bu, manfaat dari kita bersekolah di madrasah seperti Mantika Kebumen ini? Oke ya. Kalau tadi dibacakan background pendidikan Ibu ya, kok Ibu tidak di MAN sih, tidak di madrasah, ya itu apa ya namanya? Biasanya itu sangat tergantung dengan lingkungan. Mungkin lingkungan desa Ibu saat itu, dan memang saya jauh dari MTS ataupun jauh dari MAN seperti secara lokasi, sehingga dan teman-teman saat itu memang masa teman-teman di desa maksudnya itu ya tidak ada yang bersekolah atau melanjutkan di MTS atau di MAN, sehingga ya itulah background pendidikan saya. Jadi dari SD, SMP, SMEA, berikutnya IKIP Muhammadiyah Purworejo. Nah, alhamdulillah saya komitmen dengan suami pun ini pendidikannya umum semua, SD, SMP, SGO, UNES seperti itu. Ini pun alhamdulillah kita berdua berkomitmen bahwa anak-anak itu harus masuk madrasah, sehingga saya alhamdulillah punya 4 anak MI, lanjut ke MTS, dan lanjut ke MAN seperti itu.
Alhamdulillah Luar biasa. anak yang ini anak yang kedua saya juga ini lulusan Mantika Kebumen. Saya dengan bangga menyekolahkan anak di Mantika Kebumen seperti itu. Ini baru lulus kakak kelasnya Mbah Hibatul. Alhamdulillah juga sudah mendapatkan PTN seperti itu. Iya. Alhamdulillah. Nah, ini kenapa tadi hubungannya dengan keuntungan belajar di madrasah ya? Ini saya jawab dari pengalaman pribadi saya bahwa saya secara pribadi merasakan dan ini apa namanya kebutuhan yang luar biasa bagi kita di masa yang serba canggih ini. Kita jangan sampai lepas dari Islam kita. Kita berusaha untuk selalu meningkatkan iman Islam kita. Salah satunya adalah dengan belajar di madrasah. Saya bangga saya punya anak-anak saya sendiri belajar di madrasah dan saya bangga menjadi guru madrasah. Saya yakin dengan belajar di madrasah tidak kalah dengan belajar yang di tempat lain yang pendidikan umum, karena sama saja bahasa Inggrisnya di MAN dengan bahasa Inggrisnya di SMAN itu sama jumlah jamnya, pelajaran umumnya sama. Nah plusnya itu di madrasah kita mendapatkan pelajaran pendidikan agama Islam yang terurai menjadi beberapa bagian dan Lebih itu banyak ya Bu. iya di apa namanya kita pelajari secara rinci sehingga kita tahu hukumnya, tahu fikihnya dan seterusnya seperti itu. Kalau saya sih simpel, saya pribadi saya menyekolahkan anak di madrasah niat ngaji lillahi ta'ala. Anak-anak saya harus ngaji. Saya selaku orang tua merasa kurang dalam untuk mendidik pendidikan agama anak saya, maka saya titipkan di madrasah sehingga insya Allah tidak rugi dunia akhirat anak-anak itu menuntut ilmu di madrasah. Bangga menjadi siswa madrasah. Terima kasih. Baik, terima kasih informasinya Ibu. Kemudian kita lanjut kepada pembahasan mapel yang Ibu ampu, yaitu bahasa Inggris. Gitu. Iya. Nah, sejak kapan sih Bu, Ibu menyukai pelajaran bahasa Inggris? Kemudian apa sih yang menjadi alasan Ibu pada saat kuliah memilih mata kuliah bahasa Inggris? Padahal kan kita tahu ya Bu, bahasa Inggris itu sulit. Bagaimana? Kenapa Bu? Oke, ini jawabannya harus jujur ya. Silakan. Ya, terima kasih Mbak Ibatul. Ini jujur saja ya. Saya tuh dulu di SEMEA itu jurusannya akuntansi. Saya tuh jago akuntansi. Kalau anak-anak IPS saya jago akuntansi loh. Hadir Bu. Ya, ya. Apa Mbak Ibatul IPS ya? Nggih. Oh iya ya oke. Iya dulu saya tuh jago akuntansi dan senang banget dengan mapel akuntansi. Kalau sekarang sih barangkali sudah lupa. Ya. Sehingga saya tuh senang hitung-menghitung. Nah, ini mohon maaf sedikit curhat. Ya. Saya tuh dulu dari SMP Negeri 1 Kebumen. Ini mayoritas anak itu melanjutkan di SMA Negeri 1 Kebumen. Dan saat itu pun saya berniat melanjutkan di SMA Negeri 1 Kebumen. Hanya sama dengan apa yang namanya tadi yang disampaikan Mbak Hibatul, ada anak-anak yang punya problem ekonomi problem seperti itu. Saat itu saya pun mengalami seperti itu dan saya pun maklum sekali dengan orang tua saya bangga dengan orang tua. Saya itu memang mengarahkan saya untuk tidak ke SMA tapi harus SEMEA. Kenapa? Karena tidak akan kuliah seperti itu. Jadi saat itu orang tua berpikir tidak, it is impossible to me for continuing my study. Jadi impossible bagi orang tua saya untuk membiayai studi saya setelah lulus dari SEMEA seperti itu, sehingga dimasukkan ke SEMEA dengan pemikiran bahwa nanti setelah lulus SEMEA itu kan dunia kerja seperti itu. Jadi setelah lulus SEMEA saya bekerja seperti itu, dan memang benar setelah saya lulus SEMEA saya bekerja 1 tahun, tapi ada motivasi yang luar biasa dari saya sendiri. Kenapa saya harus kuliah? Karena saya pengen membanggakan orang tua. Apa motivasi pengen membanggakan orang tua? Kenapa pengen kuliah seperti itu? Kan harus maksudnya ada sejarahnya ya, sedikit sejarahnya. Alhamdulillah almarhum bapak saya itu bekerja di SD sebagai apa istilahnya itu dulu Mbak Hibatul, penjaga SD apa ya, yang buat minuman bersih-bersih itu namanya apa kalau di SD Mbak Hibatul?
di SD. Penjaga SD atau apa itu namanya, tukang kebun? Pak Kebun. Oh, Pak Kebun ya. Iya. Nah, itu bapak saya pekerjaannya seperti itu. Alhamdulillah saya bangga sekali. Bangga dengan almarhum bapak saya yang pekerjaannya adalah tukang kebun di SD Negeri Menganti atau di SD. Ada dua sih, SD 1 dan SD 2. Kalau bapak saya itu di SD 2, tapi pernah jadi satu antara SD 1 dengan SD 2. Sehingga saya melihat keseharian bapak saya yang bersih-bersih, membuat minuman. Saya melihat kecil saya melihat pekerjaan bapak dan saya bangga. Ketika istirahat saya akan membantu bapak. Misalnya di sumur dulu tidak ada keran. Di sumur lah ada ada piring atau apa namanya, gelasnya kotor. Saya akan mencuci. Nanti tahu-tahu sudah bersih. Bapak lihat, oh sudah bersih. Tahu kalau saya itu yang mencucikan. Sehingga istirahat saya selalu membantu bapak sebisa mungkin. Seringnya itu mencuci piring dan mencuci gelas yang ada di sumur. Nah, ketika mencuci piring dan mencuci gelas, saya berpikir, ya Allah, bapak saya itu pekerjaannya adalah tukang kebun. Saya harus lebih dari bapak saya. Saya hanya melihat setelah bapak saya ada Pak Guru dan Bu Guru. Nah, saya pengen jadi Bu Guru seperti itu. Nah, setelah lulus semua, tidak mungkin saya jadi Bu Guru. Saya harus menempuh ilmu di bidang pendidikan. Nah, saya bercita-cita untuk melanjutkan kuliah biar saya jadi guru, biar saya bisa membanggakan orang tua, terutama bapak saya saat itu. Saya berpikirnya seperti itu. Nah, ketika lulus semua, orang tua tidak mengizinkan karena memang punya ekonomi problem seperti itu, sehingga saya harus bekerja selama 1 tahun di Jakarta di salah satu pabrik seperti itu. Nah, ternyata motivasi yang luar biasa itu tetap membuat saya tidak betah di Jakarta. Saya pengen pulang, saya pengen melanjutkan kuliah. Akhirnya saya pulang, saya minta izin. Saat itu belum diizinkan sepenuhnya, tapi saya punya bekal sedikit uang untuk mendaftarkan dan lain-lainnya. Dan saya cari saat itu tempat kuliah yang paling murah. Nah, ketemulah IKIP Muhammadiyah Purworejo. Itu saat itu paling murah, nggak tahu kalau sekarang. Ya. Nah, saya pergilah ke IKIP Muhammadiyah Purworejo untuk mendaftarkan diri. Saya tidak mendaftar bahasa Inggris, Mbak Hipatul. Wah, begitu. Ya, jadi pilihan pertama itu saya mendaftarkan pendidikan matematika. Karena suka menghitung. Karena suka menghitung. Nah, ternyata di aturan akademis tidak boleh dari SMEA mengambil jurusan pendidikan matematika. Karena saat itu di SMEA tidak ada pelajaran matematika, adanya pelajaran statistik. Jadi beda, tidak diizinkan. Akhirnya secara spontan aja, saat itu kan daftar hari itu, pindah jurusan hari itu juga, spontan saya pindah ke pendidikan bahasa Inggris. Nah, singkat cerita ya, masuk ke perkuliahan. Hari pertama saya nangis, hari kedua sampai 1 minggu saya nangis. Nangisnya apa? Jadi dosen itu memberikan pembelajaran kita langsung speak English. At the time, I don't know well. Saat itu ibu tidak paham sekali dosen bicara apa dan lainnya. Nah, saya pulang, saya curhatlah bahwa saya tidak pengen melanjutkan ke bahasa Inggris karena saya tidak bisa menguasai seperti itu. Nah, alhamdulillah orang tua sangat bijak menyampaikan bahwa kamu harus tetap lanjut. Sudah masuk, sudah bisa kuliah, alhamdulillah, harus lanjut di bahasa Inggris. Kalau anak punya motivasi dan usaha yang kuat, maka nanti akan bisa. Nah, minggu kedua saya disarankan oleh orang tua untuk duduk di barisan paling depan. Tadinya saya duduk itu barisan paling belakang. 1 minggu mengikuti mata kuliah bahasa Inggris, saya duduk di barisan paling belakang. Nah, minggu berikutnya sampai ending saya kuliah, saya selalu duduk di barisan paling depan. Nah, ternyata itu memang betul sekali dengan motivasi yang luar biasa. Alhamdulillah saya mengikuti bahasa Inggris dengan maksimal. Jadi motivasinya itu antara lain karena dari awal tidak diizinkan orang tua untuk kuliah, sehingga saya harus bisa berprestasi. Saya harus bisa lulus dengan nilai yang memuaskan. Saya harus bisa membanggakan orang tua. Saya harus bisa jadi guru. Akhirnya saya masuk pendidikan bahasa Inggris itu. Tetapi jangan khawatir, saya sebagai guru bahasa Inggris Mbak Hipatul, insya Allah
I will do the best for you. Ya, dan alhamdulillah ini untuk pembelajaran bukan untuk menyombongkan diri, ini untuk pembelajaran anak-anak kami Mantika Kebumen, bahwa ternyata dengan niat, dengan usaha yang luar biasa, maka segalanya bisa. Dalam arti, saya bahasa Inggris biasa-biasa saja, SMP semea biasa, senang ya tidak senang juga tidak. Tetapi ketika sudah masuk ke pendidikan bahasa Inggris, alhamdulillah saya bisa mengikuti dan maksimal, tapi usahanya memang betul-betul maksimal. Dan alhamdulillah tidak menyombongkan diri. Selama kuliah itu tidak pernah lebih dari peringkat 3. Dan alhamdulillah dulu kan beasiswa itu kan jarang banget. Itu ada beasiswa prestasi akademik. Saya raih di semester 6 dan kebetulan pada saat penentuan penerima beasiswa prestasi akademik saat itu semester 6 ya hanya sekali saya itu juara 1 peringkat 1. Alhamdulillah sekali. Ya seperti itu motivasinya, mudah-mudahan diambil hikmahnya untuk anak-anaknya. Terima kasih Bu, sebenarnya itu juga memotivasi saya juga ini Bu. Semoga nggih Bu. Nah selanjutnya Ibu, mengenai pembelajaran daring nih Bu, Ibu kan sebagai guru bahasa Inggris nih Bu, apa aja sih Bu kendala yang Ibu alami, yang Ibu rasakan selama mengajar para siswa di madrasah ini? Iya, terima kasih. Ya memang segala sesuatunya itu ada plus minusnya, ada positifnya, ada negatifnya seperti itu. Ini yang kendalanya yang saya rasakan sekali. Yang namanya English itu kan harus practice. Bahasa Inggris itu kan ada 4 skill. Yang pertama adalah listening, berikutnya baru setelah listening, ini ilmunya bayi. Setelah mendengarkan bicara. Jadi listening, speaking. Nah nanti kalau sudah tambah umur, anak-anak itu bisa baca, namanya reading. Dan yang terakhir adalah skill namanya writing. Nah kalau reading masih oke, karena membaca itu kita lewat daring itu kan tetap bisa membaca. Nah ini yang kendalanya itu ketika listening, pembelajaran listening. Ini kesulitan tentunya. Berikutnya juga speaking. Ini speakingnya juga secara maksimal tidak bisa. Dan ketika saya berusaha menyapa anak-anak dengan English, ini saya berusaha semaksimal mungkin. Ketika saya menulis apapun ya berusaha in English seperti itu. Ternyata respon anak juga tidak selamanya Inggris. Jadi ketika saya misal merespon pekerjaan ya, saya katakan bahwa di situ saya sering menuliskan apa, good job seperti itu atau apa? Iya, good job seperti itu ya. Anak-anak akan menyampaikan ke ibu, makasih ibu, atau terima kasih ibu, nggih ibu, seperti itu. 1, 2, 3 yang menjawab thank you mom, itu 1, 2, 3. Ketika pembelajaran di kelas itu di grup itu kan juga Mbak Hipatul bisa merasakan. Saya selalu menyampaikan bahasa Inggris, tetapi ketika responnya ya anak-anak mayoritas ya ibu, terima kasih bu, seperti itu. Ini kendalanya antara lain seperti itu. Berikutnya saya merasakan sebagai guru itu pun kehilangan banyak sekali vocabulary. Sama, ini kemarin saya pun ngobrol dengan teman bahasa Inggris di sini, sama, kita banyak sekali kehilangan yang namanya vocabulary sebagai guru, apalagi anak-anak seperti itu. Nah ketika kita itu tatap muka, ini kan banyak sekali lah yang namanya listening itu kita bisa melakukan kegiatan, speaking kita juga bisa mulai dari daily activities keseharian. Kalau keseharian kan insya Allah guru-guru bahasa Inggris akan meminta anak-anak dalam kegiatan sehari-hari itu untuk speaking English, misalnya kalau mau izin keluar, mau ke toilet atau mau ketemu siapa dulu misalnya, itu pun harus speaking English. Ketika mereka masuk ke kelas kalau terlambat, mereka juga speaking English. Itu adalah pembelajaran yang secara tidak langsung tentang speakingnya. Ini jadi speaking sangat-sangat ini jadi kendala di pembelajaran daring. Kalau readingnya masih oke. Ya seperti itu. Jadi lebih efektif ketika kita tidak daring ya Bu? Iya. Baik Bu, kita menuju ke pertanyaan terakhir nih Bu. Sebenarnya kan kita kan banyak kekurangan dalam speaking ya Bu. Nah itu gimana sih Bu biar kita itu bisa lancar dalam speaking dalam bahasa Inggris? Practice, praktek. Iya,
ini perlu jam terbang yang tinggi. Ya, memang ini ya namanya yang bisa dilihat itu speaking. Kita itu mau ngasih bahasa Inggris itu ya bisa dilihat langsung kan speaking. Kalau kita kognitifnya oke, teorinya bahasa Inggris oke, readingnya menjawab soal-soal dari teks oke, kita mendapatkan nilai 90, itu orang tidak tahu. Tetapi ketika we speak English well, kita bicara bahasa Inggris dengan bagus, itu oh ini bahasa Inggrisnya bagus seperti itu ya. Nah ini bagaimana caranya tadi yang ditanyakan oleh Mbak Hibatul, bagaimana caranya biar kita speaknya itu bagus, practice, ibu katakan practice. Ini saya sampaikan namanya the English key, kuncinya bahasa Inggris itu mau listening, mau reading, mau speaking, mau writing, itu adalah vocabulary, kosakata. Jadi kita memang betul sekali harus menguasai banyak kosakata, mau tidak mau kita ya harus menghafal, jangan berhenti dengan menghafal tapi kita praktekkan. Nah ini kalau kita tatap muka itu saya dan teman-teman di sini akan meminta anak-anak untuk setoran kosakata. Ini tentu saja kegiatan yang sangat kami rindukan. Jadi ketika anak-anak kita sudah lulus menjadi alumni, kebetulan silaturahim lah ke rumah ibu, itu anak-anak akan ngeledek. Ini jadi kenangan yang indah seperti itu. Bu, ini mau setoran, si ini mau setoran. Ya jadi kita ini mengenang masa-masa ketika ada setoran kosakata bahasa Inggris, ya pahit-pahit enak dalam arti insya Allah itu sangat bermanfaat karena mau tidak mau kuncinya bahasa Inggris ya vocabulary seperti itu. Speaking juga sama. Kalau kita mau menguasai vocabulary banyak, ya kita speaknya oke. Nah kita harus praktekkan. Ini pengalaman saya ketika kuliah ya Mbak ya. Ketika kuliah dulu, we always speak English with my friends. Kita harus selalu ngomong bahasa Inggris dengan teman-teman di out of the class, di luar kelas kita harus berbahasa Inggris. Of course, in the class with our teachers, we must speak English anytime. Ya kita harus ngomong bahasa Inggris sepanjang waktu itu. Kalau di luar kita dengan teman-teman kita punya komunitas untuk selalu ngomong bahasa Inggris dengan teman-teman. Nah saat itu usaha saya memang harus banyak menulis sekedar obrolan atau our experience, pengalaman kita tulislah. Hari ini kita punya pengalaman apa sih, kita tulis singkat. Berikutnya, please practice what you are writing, apa yang tadi kamu tulis, silakan kalian praktekkan. Biasanya sebelum saya berangkat kuliah, kira-kira nanti saya ketemu dengan si A, saya akan bercerita ini. Nah, saya praktekkan in the mirror, di depan cermin. Nah, di depan cermin, saya omongkan apa yang mau saya ceritakan dengan teman nanti ketika ketemu di kampus seperti itu. Itu hampir tiap hari seperti itu, harus ada cerita yang kita ceritakan ke teman. Caranya seperti itu. Nah, our big problem is the most students is lack of vocabulary. Ini problemnya siswa-siswa. Tidak hanya di tempat kita, ini mayoritas siswa lah. Yang namanya bahasa Inggris itu kekurangan kosakata, the lack of vocabulary, kekurangan kosakata. Jadi memang betul sekali, mau tidak mau belajar bahasa Inggris harus menghafal kosakata. Jangan berhenti dengan menghafal, kalau sekedar menghafal akan hilang. Ya practice in your daily activities, ya praktekkan di kehidupan sehari-hari. Ya minimum we must have a partner to speak English. Yeah, anytime there will be a program from OSIS that there is a dialogue with speaking English. Ya ada dialog nanti khusus berbahasa Inggris, mudah-mudahan kedepannya. Kalau ini kan secara umum seperti itu ya. Ya mudah-mudahan kedepannya akan ada event seperti itu. Ya. No. Ya oke, seperti itu Mbak Ibatul. Baik, jadi sebenarnya banyak ya Bu cara-caranya agar kita bisa lancar dalam speakingnya. Iya, ada 3, motivation, dare, and effort. Motivasi yang luar biasa dulu. Dare, keberanian. Berikutnya effort itu usaha, harus ada usaha. Jadi harus punya partner to speak English. Baik, terima kasih Ibu.
Baik Bu, kita masuk pada sesi terakhir. Oke, terakhir ini Gimana? kayaknya baru sebentar deh. Silahkan Ibu untuk memberikan closing statement pada para siswa, khususnya Madrasah Aliyah Negeri 3 Kebumen. Oke, ya. Silahkan Ibu. Yeah. Okay, my beloved students, or our beloved students of Mantri Kebumen, really, I miss you so much. Do you miss me? Yes, Ya, Ibu benar-benar merindukan kalian. Ibu minta tolong selaku kesiswaan dan selaku guru bahasa Inggris di Mantika Kebumen, minta tolong kepada anak-anak semuanya. Kalian di rumah, kami doakan tetap dalam keadaan sehat dan bahagia bersama dengan orang tua. Tetap bersabar. Dengan keadaan seperti ini, insya Allah semuanya ada hikmahnya. Jangan lupa tetap punya motivasi yang luar biasa, karena tanpa motivasi kita tidak bisa mendapatkan apa-apa. Ya, jadi pesan Ibu untuk anak-anak di rumah, silahkan be patient and keep big motivation to be the success man in the future. Tetap bersabar dan jaga itu motivasi untuk menjadi manusia yang sukses ke depannya, sukses dunia dan akhirat. Karena kalau kalian tidak punya motivasi, bagaimana kalian akan mendapatkan namanya kesuksesan? Pasti anak-anak punya dream dan harus punya dream. Ini saya pesan kepada semuanya bahwa kalian itu harus punya dream, punya cita-cita, punya impian, dan dreamnya itu harus tinggi seperti itu. Sehingga nanti dengan punya dream, punya cita-cita, ada motivasi, kobarkan di hati kalian masing-masing, dan silakan kalian lanjutkan dengan ikhtiarnya. Maksudnya seperti ini, Mbak Hibatul misal ke depan pengen jadi apa Mbak Hibatul? Dari IPS ya, misal pengen jadi akuntan seperti itu ya, pengen jadi akuntan. Nah kalau hanya lulus dari Mantika Kebumen tidak bisa jadi akuntan, maka harus punya motivasi yang luar biasa untuk melanjutkan kuliah. Itu adalah ikhtiarnya. Nah nanti ketika sudah melanjutkan kuliah, sudah misalnya di akuntansi seperti itu ya, jadi jurusan akuntansi, nanti berusaha semaksimal mungkin. Nah suatu saat pasti akan benar-benar akan menjadi akuntan. Itu impiannya akan tercapai ketika kita itu ada ikhtiar diikuti dengan doa yang maksimal seperti itu. Insya Allah untuk anak-anak Mantika Kebumen bisa. Terima kasih. Mohon maaf atas segala ucapan yang barangkali tidak berkenan, barangkali ada hal-hal yang tidak, hal-hal yang merupakan sesuatu yang hilaf dari Ibu. Saya mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih kembali juga Bu. Baik pemirsa, demikian tadi perbincangan kita dengan narasumber kita pada sore hari ini. Terima kasih Ibu Badriah sebelumnya atas materi-materi yang telah disampaikan. Sama-sama Mahibat. Baik, jangan lupa pemirsa untuk tetap saksikan program Pekan Ilmiah Osismen 3 Kebumen setiap hari Sabtu pukul 17.00 waktu Indonesia Barat hanya di channel YouTube Man 3 Kebumen. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.